beli daun salam di kota Mekah. Yang jawab salam mudah-mudahan hidupnya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bis-siyam wal qiyam fi Ramadan wa nahana an ittiba'i khutuwati syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lahu syafa'atul 'azam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Yang saya doakan, yang saya muliakan segenap keluarga besar Dewan Kemakmuran Masjid Jami Nurul Yakin, orang-orang yang memakmurkan di masjid, mudah-mudahan hidupnya dimakmurkan Allah Subhanahu wa taala. Baik dari segi kepengurusannya, imam rawatibnya, remaja masjidnya, jamaahnya, dan semua orang-orang yang mementingkan urusan ini masjid, mudah-mudahan hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Segala kalimat pujian dan syukur hanyalah pantas kita persembahkan kepada Allah, karena hidup dan mati kita ini hanyalah milik Allah. Dan kita yakin tidak ada daya dan kekuatan apapun kecuali dari pertolongan Allah. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada manusia pilihan Rasul akhir zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta segenap keluarganya yang suci, sahabatnya yang mulia, pengikutnya yang setia, dan kita umatnya yang istiqomah berjalan di atas manhaj dan ajarannya. Mudah-mudahan kita semua layak untuk diakui sebagai umatnya di yaumil kiamat. Alhamdulillah, hari ini adalah kita sholat sunnah tarawih di malam yang ke berapa? 11. Berarti besok puasa yang ke-11, malam yang ke-11. Alhamdulillah. Ingat, sholat tarawih itu pemenangnya bukan yang pertama kali duluan datang ke masjid. Yang pemenang sholat tarawih itu adalah mereka bukan yang pertama kali nyampe duluan ke masjid, tapi pemenang sholat tarawih adalah mereka yang bertahan sampai akhir Ramadan, tidak bolos sampai akhir Ramadan, terus istiqomah, rajin berjamaah sholat sunnah tarawih. Itulah pemenang sholat tarawih sesungguhnya. Rasul janjikan, Rasul kabarkan lewat sabdanya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, siapa orang yang salat tarawih, siapa orang yang qiyamul Ramadan imanan wa ihtisaban, karena menunjukkan keimanannya, karena hanya mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, salat sunnah tarawih, salat berjamaah yang lain pun amat sangat ditekankan bagi laki-laki untuk datang ke masjid musholla. Yang laki-laki bukan wajib, tapi sunnah muakkad, sangat ditekankan untuk berjamaah datang ke masjid. Ya, gerimis-gerimis dikit, hujan-hujan dikit, pakai payung. Jangan sampai laki-lakinya sholat di rumah, tapi istrinya malah rajin ke masjid. Terbalik gitu. Kalau ada yang model begitu, suaminya nanti datang dibawain aja mukena warna pink, karena dia sholat di rumah.
Laki-laki sholatnya di masjid afdalnya. Perempuan afdalnya sholat di dalam kamar yang tertutup rapat. Rasul sabdakan khairus sufufir rijal awwaluha. Shaf yang paling bagus untuk laki-laki adalah yang di depan. Wa khairus sufufin nisa akhiruha. Shaf yang paling bagus buat perempuan adalah yang paling belakang. Masjid ini Nurul Yakin udah top banget dah. Perempuannya dua, lakinya jalan. Boleh nggak perempuan jamaah ke masjid mau tarawih? Boleh, asalkan terlepas dari dua hal ini. Yang pertama, terbebas dari fitnah. Fitnah dari dirinya sendiri atau fitnah dari luar. Fitnah dari dirinya sendiri, contohnya mau ke masjid, mau jamaah, tapi pakai minyak wangi 5 liter. Wangi banget, itu nggak boleh tuh. Sampai laki-laki cium, wangi banget, siapa yang lewat nih? Matanya ngelihat, nah udah hidung, mulut, mata. Kalau yang model begitu perempuan sholatnya di rumah aja. Atau dia pakai gelang kaki. Kalau datang ke masjid ke mushola bunyi kincring, itu fitnah dari dirinya sendiri. Gak boleh. Fitnah dari luar, mau datang ke masjid, mau datang ke mushola melalui lorong yang gelap atau jalan yang biasa ditongkrongin laki-laki tukang maksiat, gak. Maka perempuan di rumah aja kalau begitu. Yang kedua, syaratnya kalau perempuan mau berjamaah ke masjid, di masjid itu dia merasakan aman, nyaman, ada tempat khusus perempuan, ada tempat wudhu khusus perempuan, maka itu boleh berjamaah di masjid. Nggak bisa memenuhi dua syarat ini, maka perempuan tetap afdolnya sholatnya di rumah, di dalam kamar yang tertutup rapat. Ini kita sholat sunnah tarawih, tarawih artinya adalah istirahat. Para sahabat radhiyallahu anhum kalau sudah selesai 2 kali salam 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dia biasa beristirahat sebentar. Tarawih ini artinya adalah istirahat. Kalau kita istirahat dari rutinitas kebiasaan kita di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan habis Isya biasanya udah kongko di warung kopi. Biasa bercanda, ngobrol sama anak istri atau sama teman. Habis Isya biasanya di luar Ramadan ada yang udah sibuk megang HP-nya, WhatsApp, nonton YouTube, Instagram. Kalau ibu-ibunya habis Isya biasanya megangin remote TV, nonton sinetron Ikatan Cinta. Kalau ini Ramadan, bulan mubarak, bulan penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita stop dulu dah. Istirahat dulu tuh dari kebiasaan itu. Habis Isya jangan pulang dulu, kita qiyam Ramadan. Insyaallah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siang harinya kita puasa, ada 4 keberuntungan orang yang berpuasa untuk mengkondisikan waktu. Yang pertama, orang yang berpuasa itu beruntung mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena menunjukkan iman dan hanya mengharap pahala. Berapa bang pahalanya orang puasa Ramadan? Unlimited, tidak terhingga, tanpa batas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan berapa pahala puasa. Allah tidak memfirmankan berapa pahala puasa. Hanya dalam hadis qudsi Allah firmankan, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, maka aku yang akan langsung membayar pahala puasa mereka. Masyaallah muslimin, qaimin qaimat yang dirahmati Allah, dalam agama kita cuma ada 2 hal yang ibadahnya Allah rahasiakan pahalanya. Begitu besar pahala 2 ibadah ini. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah sabar. Orang yang sabar ajruhu bi ghairi hisab.
pahalanya tanpa batas. Pertama, keberuntungan orang yang puasa adalah diampuni dosa. Yang kedua, dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika Rasulullah dihidangkan makan oleh Ummu Umarah, maka Rasul sabdakan, "Kuli, makan silahkan Umarah. Ini shaimah, saya sedang puasa ya Rasul." Maka Rasul sabdakan, "Inna shaima yusalli alaihil malaikah." Sesungguhnya orang yang sedang berpuasa didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang puasa itu didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai kita berbuka puasa itu malaikat mendoakan kita. Buat kita tuh yang puasa. Yang enggak puasa ya enggak dapat doanya malaikat. Bayangin, malaikat yang ngedoain kita pasti dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagi mereka yang berpuasa beruntung ketika Rasul sabdakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang nyawaku berada di genggamannya, "Al-khulufu fami shaim atyabu indallah min rihil misik." Bau mulutnya orang puasa itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan minyak wangi misik. Wangi orang yang berpuasa, apalagi sekarang kita puasa pakai masker. Kalau Satpol PP razia orang yang enggak pakai masker, remaja masjid Nurul Yakin razia orang yang tumben-tumbenan pakai masker. Biasanya nih orang enggak pakai masker, nih siang hari Ramadan tumben pakai masker. Ketika dibuka maskernya, ternyata lagi ngunyah bakwan dia. Ini hati-hati nih. Ya, orang yang berpuasa wangi mulutnya menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bagi mereka yang berpuasa beruntung farhatani, dapat dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar, bahagia ketika berbuka puasa mendengar adzan maghrib, di depannya ada air putih, ada korma, biasanya di pejompongan. Gak afdol kalau buka puasa nggak pakai RPL. Apa tuh RPL? Risol pastel lontong biasanya. Buka puasa bahagia mendengar adzan maghrib berkumandang. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga lewat babur rayyan. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, sedekah dan baca Quran kita, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi kita dunia akhirat. Allah segera angkat wabah pandemi ini dan segera Allah wujudkan kebangkitan Islam. Hadza minni wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.